Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran Microsoft PowerPoint bagian yang ke-17 kali ini, dan ini juga sekaligus video saya yang ke-967 di channel Santo Komputer. Pada kali ini kita akan belajar untuk merangkai apa yang telah kita pelajari ya, mulai dari transition, ya, artinya slide transition, animation, hyperlink, ya, dan yang lain, mulai dari blank presentation. Yuk kita kerjakan bersama-sama, oke? Yuk. Iya, ini di hadapan kita telah tersedia satu lembar kerja dengan blank presentation. Kita akan membuat klik di sini, ya. Ini klik, ya. Klik, misalnya kita kasih pilih animasi, gitu ya. Pilih animasi, titik 2. Nah, warna selama ini kan tidak pernah memberi warna teks. Ini boleh kita kasih warna merah, bold, dan fontnya dibesarkan. Kemudian ini dinaikkan ke atas. Namun kita akan masih melakukan yang disebut dengan tema. Jadi ini pendalaman bahan PowerPoint. Ya. Lalu kita bisa mengcopy, ya. Ini bisa kita copy, lalu langsung paste. Teksnya kita copy, kemudian kita bisa mengambil subtitle-nya di sini, misalnya Magelang 22 Mei 2023. Misalnya. Ini bisa kita kasih warna yang berbeda, misalnya biru. Biru yang mana kalau warnanya nggak ada di sini, Anda bisa more color. Kita pilih biru yang ini, sampai muncul samplingnya, kita oke. Boleh kita pull. Tentang pendalaman bahan PowerPoint, ini pun boleh kita rapikan. Warnanya juga silahkan. Kita silahkan pilih warna apapun. Misalnya warna hijau. Hijaunya kalau tidak ada, boleh more color. Kita pilih hijau yang ini, oke. Ini juga boleh dikasih bold. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini kalau kurang center boleh Anda rapikan. Boleh pakai center yang ini juga silahkan, kalau masih belum sesuai boleh digeser-geser. Atau bahkan di rata kanan kan sekalian ini juga nggak masalah. Lalu agak ke bawah. Nah, ini masih belum ada backgroundnya. Anda boleh kasih background yang sesuai, ya, dengan cara Anda bisa masuk ke desain lalu format background. Nah, format background sebenarnya Anda tinggal pilih yang ada di sini. Lalu kita juga boleh memilih pilihan-pilihan patternnya seperti apa, ataupun boleh pakai picture, ataupun boleh gradient fill seperti ini. Ini background biru, kemudian boleh divariasi apakah biru kuning atau biru merah. Lalu
gradients-nya ini bisa di scroll-nya ini bisa digeser-geser. Kalau ini tulisannya merah, tentu background-nya kalau merah juga kurang bagus. Boleh kita kasih warna hijau. Macam. Silahkan Anda kombinasikan sendiri. Ya. Nah, setelah itu, transparansi di bawah ini juga di setting untuk eh, slidingnya ini. Slidingnya bisa digeser-geser semacam ini. Lalu ketajamannya, brightness-nya juga silahkan diatur. Ya, ini kita memilih dengan background warna yang standar bawaan dari Microsoft PowerPoint-nya. Walaupun kita bisa juga menciptakan atau memilih berdasar tema-tema yang tersedia di sini, gitu ya. Selanjutnya kita akan tambah beberapa sheet atau slide. Nah, kita pakai blank. Atau bisa pilih yang lain. Nah, di sini kalau blank, benar-benar blank kan kita tidak bisa eh, menentukan kreasi seperti apa. Tapi yang jelas kita akan membuat di sini dengan betul-betul blank tanpa ada teks apapun. Kalau menghadapi seperti ini kita bisa memilih dengan pilihan salah satunya ada insert text box. Lalu Anda tentukan dari sini sampai di sini misalnya. Nah, semacam ini. Lalu Anda mulai dengan bullets boleh. Atau angka juga boleh, numbering atau bullets juga boleh. Untuk bullets, untuk pengetahuan umum saja kalau Anda kasih bintang semacam ini, spasi, itu kalau di aplikasi word processing dia akan menjadi bullets. Namun di PowerPoint Anda bisa melakukannya dengan di sini. Ini ada bullets. Anda pilih bullets yang mana? Misalnya yang ini. Fontnya bisa dibesarkan ya. Kalau fontnya kurang besar ya bisa dibesarkan. Lalu kita ketikkan di situ. Misalnya dinosaurus. Maka kalau kita enter otomatis dia akan muncul bullets yang kedua. Misalnya burung. Enter lagi. Ya kita mau buat berapa ya? Jenis-jenis animasi yang sudah kita pelajari di dalam video berikutnya Anda boleh lihat di insert di sini untuk menengok apa yang ada di 3D models ya. Ini stoknya apa aja kita boleh. Untuk memberi pilihan-pilihan di itu ya. Jadi ada dinosaurus, ada burung, ada ikan, ini banyak ya. Atau bahkan bisa kursi, sepatu, pesawat terbang. Ya kita buat itu. Ini cancel kalau nggak jadi. Jadi di sini bisa eh, setelah burung Anda bisa memilih yang lain. Misalnya kursi, kemudian tadi ada apa lagi? Mobil misalnya. Satu lagi ikan misalnya. Dan seterusnya. Ini tadi tujuannya untuk kita melatih apa yang setelah kita buat dengan yang disebut eh, hyperlink. Cuman kalau ini kurang menarik, ini boleh Anda kontrol A, ya.
Ctrl A, block all gitu. Ukuran hurufnya bisa disetting dengan font size-nya di sini dengan increase font size. Nah, ini semacam ini. Kalau kurang geser ke kanan ini boleh dimasukkan kanan. Background-nya juga bisa Anda pilih dengan desain format background. Lalu pilih gradients. Gradient fields. Ini kan sama dengan yang pertama ya. Tapi tidak harus sama. Ini boleh tipenya kalau yang tadi linear, kita Anda bisa milih radial misalnya. Radial dengan linear bedanya seperti dulu. Lalu warnanya juga tidak harus sama. Kalau tadi ada hijau, nah sekarang misalnya biru, ya, macam ini. Kemudian transparansinya juga bisa di setting-setting, semacam itu. Kemudian eh, berikutnya langsung kita new slide lagi, kosong. Kita buat, berarti kalau ini ada 5, kita buat 5 lagi ya. New slide lagi, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian yang pertama kita akan membuat dinosaurus di sini. Sementara backgroundnya diabaikan tidak masalah. Yang penting ada gambar dinosaurus yang bergerak sini. Yaitu Anda insert 3D models. Lalu pilihannya adalah dinosaurus. Nah ini dinosaurus. Dinosaurus sendiri juga banyak pilihan. Anda pilih yang mana? Misalnya pilih yang ini. Insert. Ya. Sambil menunggu prosesnya. Bentar ya, dia masih processing. Memang butuh waktu, ini juga tergantung kecepatan dari internet kita. Ya, sudah masuk. Oke. Nah, gerakannya mau milih yang seperti apa, kita tentukan skins-nya itu bisa dilihat dengan animation di sini. Animation. Skins-nya ini bisa diolah ya. Ini harusnya ada skin di sini. Olahnya mau ke arah kemana? Scene. Oh, ini tidak bergerak ya, harusnya bergerak. Bentar, kita buat animasi yang berikutnya. Burung misalnya, gambar burung. Jadi insert 3D models, stop 3D model sini. Kita tunggu sampai muncul animals. Oh ya, tadi kita milihnya dinosaurus yang biasa ya. Sebetulnya sih ada animated ya. Pilihannya di dalam animated. Ini ada all animated models. Ya. Animated models, kita pilih burung misalnya. Burung yang ini. Kita insert, kita pilih. Tadi yang dinosaurus gambarnya tidak ada skinsnya karena pilihan kita bukan pilihan yang animated, tapi hanya 3 dimensi saja. Hati-hati ya di situ. Memang butuh proses. Nah ini sudah gambar burungnya sudah di sini. Nah ini ada skinsnya.
Anda juga bisa menggerakkan burung ini bergerak seperti apa, ke kanan atau ke kiri, semacam ini. Lalu ukurannya juga bisa dibesarkan. Ya, ini saya kasih inspirasi, tentu kreasi silakan. Nah, gambar burung ini akan hidup benar-benar terbang kalau backgroundnya kita kasih gambar langit. Nah, ini di dalam animated-nya, ya, di dalam animated-nya skin-nya bisa yang satu atau dua. Ya. Nah, skin dua ini kalau lebarnya besar ya, dia semakin tergantung ini. Ya, polkan ini. Nah, sekarang dinosaurusnya yang tadi, ini kan dinosaurus belum ada skinnya. Kenapa nggak ada skinnya? Perhatikan ini saya letakkan di pindah ke pojok kanan bawah. Sekarang kita kasih dinosaurus yang ada animasinya, yaitu insert 3D models. Kita pilih all animated models. Kita pilih dinosaurus yang ini misalnya. Insert. Tentu objek yang kita sisipkan ini bersifat bergerak atau animated. Kalau yang di sudut kanan bawah ini karena pilihan kita menunya tidak ada teks tambahan animated di depan pilihan. Kita coba ini. Nah, ini bergerak. Nah, gerakannya mau ke kanan atau ke kiri, silahkan. Nah, tentu setiap objek bawaan dari Microsoft PowerPoint ini juga ya ini kita buat besar ya, biar lebih seru gitu. Jadi besar kecilnya ini tergantung dari pilihan kita sendiri. Skinnya di sini ada skin pilihannya ada 5 macam. Ini satu, skin dua. Nah, ini boleh. Seolah-olah yang ini akan dimangsa oleh itu ya. Gitu. Ya, ini kita tambah satu lagi yaitu kursi goyang. Ada nggak di sini? Kita insert 3D models. Pilihan-pilihan yang bergerak itu tentu ada kata animate. Kalau yang ini nggak ada, nggak bisa gerak. Kita pilih all animated. Kita pilih, ya, kita pilih di sini. Dan pada waktunya nanti Anda juga bisa memilih eh, yang online, dalam arti di luar bawaan dari Microsoft PowerPoint-nya. Gitu. Nah, perhatikan ini sudah nggak ada ya. Artinya kalau kita kursi nggak ada ya kita pilih ini ya, misalnya hamburger. Ya. Kita ganti aja yang di slide 2 itu pilihannya bukan kursi, tapi kita ganti burger. Nah, semacam ini. Gerakannya juga sama ya, seperti dinosaurus tadi ataupun burung. Ini kalau kita perbesar, dia juga akan bisa seperti itu. Skinnya seperti apa kita lihat. Ya, skin seperti ini. Atau yang ini. Ya, kemudian setelah itu baru kita masih ada 2 slide, tapi silahkan dilengkapi sendiri ya. Sehingga ini bukan kursi tapi ganti burger. Burger. Kemudian kalau supaya nanti masuk ke dinosaurus kita blok lalu kita insert hyperlink atau link di sini.
Nah, kita pilih place in this document. Karena dinosaurus itu slide 3 ya klik slide 3. Oke. Maka kalau ini nanti kita klik dia akan eh, masuk ke sana. Nah, supaya dia bisa kembali slide 3 ini sendiri bisa dipilih supaya dia kembali ke sana. Ini boleh dipakai sebagai hyperlink yang gambar yang di bawah ini. Yang atas biar. Yang ini bisa kita linkkan untuk kembali ke sana dengan diklik link kembali ke slide 2. Oke. Ya. Sementara ini bisa kita turunkan supaya seolah-olah dia akan makan dinosaurus yang di pojok di situ. Kita coba sekali lagi. Ya. Nah, dia seolah-olah akan memakan dino yang kecil itu. Nah, supaya tepat tentu ini bisa agak dinaikkan ke depan. Jadi pada slide yang barusan kita buat ini, yang ini ya, yang slide 3 itu ini skinnya bisa dinaikkan. Nah, semacam ini. Kira-kira segitu ya. Lalu yang berikutnya burung. Burung ini masuk ke slide 4. Sehingga ini linknya kita masuk ke slide 4. Namun demikian di burung ini kita belum kasih akses untuk kembali ke slide 2. Maka Anda boleh sementara bisa memberikan pintu keluar. Misalnya saya kasih gambar hati di sini. Tidak harus di pojok ya, boleh di atas di sini juga nggak masalah. Filenya boleh diganti warna yang sesuai, macam itu ya. Supaya kesannya burung ini akan masuk ke sana, ini boleh Anda coba terlebih dulu ya. Dia gerakannya kemana ini? Ya. Nah, semacam ini. Silahkan dikreasikan. Nah, tapi yang penting ini bisa diklik untuk dilinkkan ke slide 2. Ya, jadi ini linknya dikembalikan ke slide 2. Macam itu. Kemudian yang berikutnya, ini gambar apa? Burger. Yang burung belum ya. Kita masuk ke burung, link ke burung. Mana burung? Linknya masuk ke slide 4. Kemudian slide 4 harus kembali ke slide 2. Ini harus masuk ke slide 2, sudah ya. Kemudian untuk yang burger, dino, burung, burger sudah. Yang burger ini harus ada pintu keluarnya. Saya kasih panah misalnya. Karena Anda bebas memilih. Atau gambar ataupun shapes, bentuk-bentuk yang Anda suka manapun. Saya kasih panah ini di sini misalnya. Nah, ini di hyperlinkkan masuk ke slide 2. Oke, gitu. Karena kita tes presentasi kita. Seperti apa? Kita coba. Ini belum ada animation maupun belum ada transition. Saya dinosaurus. Ini belum masuk. Ini kalau sudah ada gambar tangan ini saya klik dia masuk ke dinosaurus. Kembalinya pakai yang ini. Ini tadi sudah kita kasih hyperlink, harusnya ini muncul. Tapi kenapa ini nggak muncul? Pasti ada sesuatu yang nanti akan kita lihat.
Ini harusnya ada gambar tangan. Berarti di Dinosaurus belum ada fasilitas kembali ke sana. Nah, kalau ada dalam rangka berlatih seperti ini, ternyata belum jalan, kita klik kanan aja. Klik kanan lalu ensure. Lalu kita lihat ini. Nah, ini yang ini belum. Ini harus dikasih link ke slide 2. Oke, kita tes. Kita tes khusus slide 3. Kita tes. Nah, ini harusnya masuk ke sana. Nah, ini belum mau ya. Yang dinosaurus nanti kita cek. Sekarang yang hati, nggak bisa ya. Yang burger sekarang. Yang burger. Nah, ini kesalahan teknis ini. Karena burger harusnya kembalinya ke sana. Bukan ke sini. Jadi hyperlink dari burger itu, kalau kita lihat slide burger itu kan terletak pada slide nomor 5. Maka hyperlink dari burger ini harus diedit. Ya, klik kanan aja. Di sini ada yang namanya edit hyperlink. Kita lihat. Nah, ini edit link atau edit hyperlink. Bukan keempat tapi kelima. Ya, kita coba saja langsung burger. Kita cek masuk ke burger. Nah, ini betul. Kembali ini slide 2. Kembali lagi. Ya. Burung kita cek kembali. Dinosaurus ini harusnya ada link. Kenapa ini nggak muncul? Kita cek aja. Jadi yang dinosaurus belum bisa kembali ke aslinya. Kita dengan jalan shortcut aja, klik kanan lalu ensure. Nah, ini linknya belum jalan. Eh, kita cek link. Link masuk slide 2. Harusnya oke, mau dia nih. Kenapa nggak mau ya? Kalau terjadi kendala semacam itu, ada bisa kasih trik. Dikasih trik saja. Triknya seperti apa? Itu kita kasih simbol yang tidak kelihatan. Itu misalnya semacam titik atau tanda baca tertentu. Ya, kita coba kita kasih menggunakan yang namanya insert text box. Kita kasih di area tertentu yang mudah kita ingat, misalnya di area mulut di sini. Nah, kita kasih ada area di mulut di sini, kita kasih tanda titik. Nah, ini titik ini sebetulnya. Tapi kan nggak kelihatan, memang dibuat tidak kelihatan. Lalu kita buat hyperlinknya masuk ke slide 2. Lalu kita oke. Sekarang kita coba langsung ke slide 2. Kita jalankan langsung ke dinosaurusnya. Nah, sekarang kita cek di daerah sini. Mana nih titiknya kok tetap belum kelihatan. Harusnya kan ada gambar linknya. Ya, ini masih ada kendala lagi. Kita buat saja dengan simbol text box. Ya. Maksudnya dengan simbol shape ya. Shape di sini kita kasih gambar segitiga misalnya. Segitiga di sini. Segitiga ini. Supaya kalau kita linkkan, klik link, masukkan ke slide 2. Kita oke. Kita coba langsung di sini aja ya. Klik sini, kita cek kembali nanti. Nah, ini mau ya gambarnya ini. Sebenarnya ini juga mau nih. Ini masuk slide 2. Ya, dinosaurus ya kembali.
Burung kembalinya pakai ini. Burger kembalinya pakai ini. Ini review aja ya, review apa yang telah kita pelajari pada slide-slide yang lalu, tetapi nanti tentu disempurnakan. Oke, saya kira sementara begitu dulu ya, ini sudah overtime lebih dari 20 menit. Kita akhiri dulu pelatihan kali ini. Silahkan diuji cobakan, dieksplorasi sendiri, dikembangkan sendiri, dikreasi sendiri. Kalau Anda terkesan dengan apa yang baru saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak teman, relasi, atau siapapun yang menyaksikan video ini, mereka pun bisa mempraktekkan, akhirnya mereka juga menjadi kompeten seperti kita, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.